Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Easy Baby. Kita akan menjelaskan kelengkapan dan juga tutorial penggunaan produk breast pump merek Spectra 9 Plus. Kebuka dia. Ini 9 Plus ini cukup populer karena satu, dia cukup portable, jadi banyak juga orang yang memfavoritkan barang ini. Jadi kita juga stok cukup banyak untuk barang ini. Untuk kelengkapannya, kita biasanya sediakan kontainer untuk pengorganisasian kelengkapannya. Nanti kita sertakan waktu mengirim barang. Terus habis itu unit mesinnya itu sendiri seperti ini, 9 Plus, cukup kecil, compact, dan dia di dalamnya kalau ini sudah ada baterai internalnya, jadi bisa dipakai tanpa nyolok ke listrik. Di situ ini chargernya, power adaptornya dia 9 volt 1,4 ampere bawaan dari Spectra. Tips dari kami, tolong pastikan memakai charger yang kami sertakan saat pengiriman barang. Meskipun nanti di rumah tiba-tiba ada charger yang mungkin colokannya sama, jangan langsung beranggapan bahwa itu bisa dipakai, karena untuk barang elektronik kita harus memastikan terutama voltasenya itu harus sama. Oke, ini chargernya dari Spectra, voltasenya 9 volt 1,4 ampere. Ini kami bawakan beserta saat pengiriman. Nah, tipsnya, tolong pakai charger yang memang kami bawakan saat pengiriman bersama barangnya. Meskipun nanti konektornya sama dengan charger lain yang ada di rumah, takutnya tidak bisa langsung plug and play karena bisa saja voltasenya berbeda. Terutama barang elektronik, kita pastikan voltasenya harus pas. Ini saya ulangi lagi, 9 Plus pakainya 9 volt. Nah, ini chargernya 1,4 ampere dibawakan. Terus nah, ini tadi sistem backflow sama selangnya, karena dual pump dapat 2. Lalu ini corongnya biasanya dapat silikon. Nah, untuk penggunaan silikon ini tergantung preferensi pribadi, ada yang suka pakai, kalau yang nggak suka tinggal dicopot. Di sini biasanya udah nempel valve-nya, valve dalamnya. Ini bentuknya yang full silikon, belum yang blue valve, jadi cukup ringan tapi agak ringkih. Nanti saya jelaskan di bagian perawatan. Ini fungsinya udah cukup oke. Dapat 2 juga, silikon, corong, dan valve dalam. Ini dapat tutup untuk bagian depan corongnya, biasanya dapat 2. Terus ini botol dan ada dudukannya, dapat 2 juga. Nah, terus ini konektor atau konverter sih sebenarnya. Ini untuk mengkonvert, karena mulut botol Spectra ini lumayan besar, jadi kalau ke corongnya yang bawaan langsung plug and play. Tapi kalau untuk colok ke botol yang merek lain, biasanya yang mulut botolnya agak lebih kecil seperti Pigeon dan lain sebagainya, nah ini Spectra biasanya ada juga alat seperti ini, jadi konverter ke botol yang lehernya atau mulutnya lebih kecil. Nah, sama set untuk dot, dia dapat 2 seperti itu. Lalu ada juga yang dapat ini manual, untuk manual pumpingnya. Ini ada 1 untuk darurat dan sebagai kelengkapan. Jadi kelengkapannya seperti itu. Nah, bisa jadi nanti di barang yang kami kirim ke ayah dan bunda, karena ada banyak tipe dan ada banyak istilahnya edisi pembelian. Jadi di beberapa edisi mungkin ada yang tidak menyertakan beberapa aksesoris. Nah, nanti tinggal dikonfirmasikan ke kurir kami. Biasanya aksesoris yang tidak disertakan tuh benar-benar fungsinya bukan yang vital. Mungkin kayak tutupnya ini ada beberapa edisi yang dapat, ada yang enggak, atau mungkin seperti dudukan ini ada yang dapat, ada yang enggak. Nah, nanti dikonfirmasikan ke kurir juga. Biasanya nanti akan ada cross check kelengkapan sebelum di saat serah terima barang seperti itu. Nah, nanti kita lanjutkan ke bagaimana menggunakannya. Oke, kita masuk tentang bagaimana makainya ya. Jadi untuk mesinnya sendiri ada 4 tombol, ada tombol power. Terus di sini ada tulisannya sih massage ya, tapi ini seperti di alat Spectra lainnya, logonya garis 3 seperti ini. Ini sebenarnya untuk mengubah mode antara massage dan extraction. Massage itu pijat, kalau extraction itu yang kayak full untuk sedot atau full vakum gitu.
Lalu nanti nih, nah ini ada vakum itu maksudnya vakum powernya, ini ada plus ada minus. Kita nyalakan, ada LED-nya warna biru lampunya, ini ada indikator baterainya, ini level powernya, ini ada timernya juga. Nah terus untuk mengganti mode, nah ini kita pencet yang tombol yang ini ya. Ini ada terlihat mode massage, jadi kalau saat awal kita pakai mode massage dulu, jadi untuk stimulasi di awal. Nanti kalau sudah mulai enak, nyaman, dan keluar AC-nya, mungkin kita bisa ganti ke mode yang extraction. Nah ini massage pun ada beberapa level, nanti tinggal naik turunin di sini bisa plus minus. Nah, ini dari massage kita ubah ke expression. Nah expression maksudnya, nah ini bisa naik turunin juga levelnya, powernya. Nah, untuk tips lagi, kalau menggunakan mesin ini saat mematikan terutama, pastikan levelnya itu semua diturunkan ke paling bawah atau L01, level 1 dulu. Baik di expression kita cek udah level 1 belum, kita cek juga di mode massage. Nah, tadi masih di level 5, kita turunin dulu ke 1. Nah, udah ke 1 semua, kita recheck, udah 1 semua ya, baru kita matikan. Satu, karena memang itu untuk keawetan mesinnya itu sendiri, kita bisa pergunakan cara itu untuk menjaga keawetannya. Dua, juga untuk keamanan, karena posisinya settingan defaultnya mesin ini dia akan nyala di power terakhir dia dimatikan. Nah takutnya kalau pas terakhir nih kan mungkin pakai power yang agak tinggi atau agak besar. Nah takutnya itu posisi biasanya pas mohon maaf ya, payudaranya udah lumayan kosong. Nah tapi posisinya nanti kita mau pakai lagi atau bunda mau pakai lagi, itu mungkin pas lagi penuh dan sakit, posisinya mesinnya masih terset di power yang besar. Nanti kalau posisinya mohon maaf corongnya ini sudah menempel ke badan atau ke payudara dan posisinya langsung di settingan yang besar, nanti takutnya penggunanya itu merasakan sakit gitu. Jadi memang lebih baik diturunin semua dulu baru dimatikan. Nah di atas sendiri ini nanti ada colokan charger, bisa dicolok di sini. Nah ini ada langsung connect ke listrik. Nah sarannya juga, tips selanjutnya adalah mesin seperti ini kita pakai tidak dalam keadaan tertancap ke charger karena dia punya baterai internal. Jadi lebih baik kita kalau memang mau kita charge dulu sampai level baterai tertentu atau mungkin sampai penuh juga lebih bagus. Jadi kalau sudah kita copot, nah baru kita pakai secara independen seperti ini. Sarannya tidak sambil nyolok ke listrik seperti itu. Nah di atas ini ada konektor ke selang. Karena ini dual brass pump, tapi ini satu mesin, jadi ini dicabangkan di sini ada 2 jalur. Nah nanti kalau cuman mau pakai 1 jalur, pastikan ini tertutup, yang satunya tertutup. Soalnya kalau yang satunya terbuka, ini dia jelas nggak mau nyedot karena ada udara bocor istilahnya di sini. Nah tapi kalau ini tertutup, cuman mau pakai 1 aja bisa. Seperti itu. Nah ini kita coba konekin ya. Nah, selang masuk ke sini, lalu dari selang masuk ke backflow preventor. Nah, mekanisme ini seperti ini ya. Nanti yang bagian yang kecil masuk ke selang, colokannya ini yang kecil. Nah, yang gede masuknya ke corong. Sudah masuk ke corong, corongnya ini ada silikonnya, boleh dipakai boleh enggak. Ini kita pasang aja. Oke, ada valve botolnya, valve dalamnya. Kadang juga posisinya terlepas ini. Nah nanti kalau mau masang tinggal dipasang aja, kita pegang pangkalnya, kita pasang lembut aja, terus kita tutup dengan botolnya seperti ini, terus kita nyalakan. Nah ini terlihat, nanti waktu mengirim kurir kami juga akan memperlihatkan ini. Jadi terlihat karetnya itu tersedot ke arah selang. Jadi ini membuktikan bahwa mesinnya sudah bekerja dan memiliki tekanan. Seperti itu. Nah nanti kalau mau pakai 2 sama, tinggal tekan, pasang lagi semuanya seperti ini. Ini udah ada valve-nya ya.
valve di dalamnya sudah terpasang. Masuk ke sini, lalu ininya dibuka, ininya dimasukin. Nah, udah nyambung semua, dinyalakan. Nah, bisa kita lihat dua-duanya dari backflow preventornya tersedot seperti itu. Oke, untuk penggunaan juga untuk botolnya ini ada dua fungsi, jadi dia bisa untuk dot seperti ini untuk minum langsung, ataupun ada mode penyimpanan. Jadi ketika dotnya ini dicopot, terus nanti di sini ada kayak plastik bulat gini, kita masukkan ke bagian tutupnya, lalu kita tutup. Nah, ini bisa jadi botol untuk penyimpanan. Jadi misalnya bayinya belum mau minum langsung, susunya mau asinya itu tadi, air susunya mau disimpan dulu, itu bisa digunakan dengan mode seperti ini. Jadi seperti itu. Oke, untuk penggunaan seperti itu nanti bisa dieksplor juga. Nah, nanti setelah penggunaan ini, oh iya, sorry, satu lagi kalau masalah penggunaan, ada juga metode manual. Jadi ada juga yang menyertakan edisi barang tertentu di 19 ini menyertakan manual seperti ini, konektor untuk pompa manual. Jadi ini tinggal kita copot backflow preventornya, ini langsung plug and play masuk gini. Nah, ini sudah bisa kita gunakan sebagai pompa manual untuk kondisi darurat seperti itu. Nah, nanti setelah ini akan saya jelaskan masalah perawatan. Nah, untuk perawatan jelas ada beberapa bagian yang bisa dicuci, ada yang memang tidak boleh dicuci. Nah, yang tidak boleh dicuci terutama itu bagian selangnya ya. Jadi karena selang ini sendiri sebenarnya bukan jalur air, jadi dia hanya jalur udara. Ini juga untuk mengatur udara, jadi untuk air susunya memang dari sini alirannya masuk turun ke bawah. Nah, untuk bagian ini memang kita bisa cuci. Nah, nanti tinggal yang ini nih, yang selang kalau bisa tidak usah dicuci, nggak apa-apa karena dia jarang kotor juga. Nah, cuman untuk backflow preventor ini kita bisa bongkar seperti ini. Ada 3 piece, ada karetnya di tengah. Kadang memang ada sekali waktu ASI yang masuk ke sini nyiprat ke karet ini, atau memang kalau jelas ada istilahnya sedikit small accident, ini misalnya keguling atau gimana, masih ada sisa ASI yang di sini. Dan nanti dia bisa masuk membasahi si backflow preventor ini. Nah, untuk menanggulangi itu ya memang kalau memang terguling, memang lebih baik dihentikan dulu, kita cek bahwa ini kering. Atau nanti kalau mau membersihkan, ini kita bongkar, kita bisa lap aja biasa, lap basah dulu, terus kita lap kering. Atau memang kalau mau dicuci, monggo, tapi memang kita harus pastikan sebelum dipakai ini harus kering 100%. Karena bahayanya kalau masih ada air-air di sini atau di karetnya di sini, ini bisa tersedot masuk ke selang dan nanti takutnya menyebabkan korsleting seperti itu. Jadi ada beberapa kasus pemakaian mesin itu rusak karena posisinya ada kontaminasi atau ada kemasukan air di jalur udaranya si backflow ini. Ini tidak boleh, saat dipakai tidak boleh ada air di sini, harus 100% kering. Nah, kalau yang ini, yang corong, kita bisa cuci. Nah, cuman kalau di sini ada tips, ketika masih pakai valve yang mode seperti ini, yang full silikon, itu untuk bongkar pasangnya kita harus lembut ya. Jadi caranya kita pakai dua jari ini, ibu jari dan telunjuk. Nah, ujungnya kita masukkan, kita pegang pangkalnya, lalu kita goyang dikit-dikit muter gini. Nanti dia akan bisa terlepas. Mudah sebenarnya, tapi mungkin butuh latihan. Tapi kita selalu pakai pangkalnya untuk memegang, jangan ditarik dari ujungnya. Karena 80% kasus menarik dari sini itu bisa menyebabkan valve-nya sobek. Nah, kalau sobek, si valve ini bisa memang tidak berfungsi dengan baik, bahkan mungkin si mesin ini terasa kehilangan power gitu, nggak bisa untuk mompa atau nggak bisa buat nyedot. Jadi kalau ini sobek juga takutnya sudah kita hitung sebagai kerusakan dan nanti takutnya mengakibatkan denda juga buat ayah atau bunda yang kita sebenarnya tidak inginkan juga. Jadi memasang dan mencopot valve ini harus hati-hati,
dan di bagian yang tepat, seperti itu. Selanjutnya untuk sterilisasi, jadi memang barang-barang seperti ini kan di steril sebelum digunakan. Untuk sterilisasi kita sarankan memakai mesin steril yang minimal berbasis uap, jadi yang steam sterilizer nggak apa-apa, yang penting saat mau digunakan semuanya kering. Nah terus atau yang berbasis heat only seperti Panasonic D-Steril, jadi dia hanya panas saja, udara panas itu juga aman. Atau menggunakan UV steril, tentu saja yang UV steril pakai UV dan juga panas, nah, itu mayoritas sangat aman untuk barang-barang seperti ini. Lalu setelahnya kadang itu beberapa dari kita memakai metode steril itu yang masih tradisional ya, jadi masih direbus istilahnya, jadi masukin ke panci, isi air, dipanaskan. Nah, kami tidak merekomendasikan itu, bahkan kalau bisa dihindari. Tapi misal terpaksa hanya itu satu-satunya metode yang bisa dipakai di rumah, ada tipsnya. Jadi satu, jangan melakukannya memang di atas api menyala. Jadi panaskan dulu airnya sampai panas mendidih, nanti kalau sudah mendidih dimatikan, terus dikondisikan dulu airnya, lalu baru dimasukkan barang-barang ini. Plus selain tidak boleh di api yang sedang menyala, juga pastikan wadahnya itu cukup besar untuk menampung semuanya, jangan berdesak-desakan. Jangan panci kecil dimasukin barang terlalu banyak. Nah itu kadang biasanya satu, airnya terlalu panas, atau dua, karena berdesak-desakan si plastik ini terkena besi dari kontainernya itu atau pancinya, itu bisa menyebabkan dia meleleh. Ada dua hal yang kita tidak mau, itu satu, reaksi karena plastik meleleh itu nanti juga mengkontaminasi isinya. Dua, juga tentu saja sudah dihitung sebagai kerusakan yang nanti takutnya menjadikan ada denda untuk pemakai. Jadi kami juga tidak menginginkan hal seperti itu. Jadi lebih baik misalnya hal itu terpaksa dilakukan, sterilisasi dengan cara dimasukkan ke air panas, diperhatikan tips-tips yang tadi supaya tetap aman untuk barangnya, juga untuk pemakaian selanjutnya. Untuk secara umum, untuk kelengkapan, pemakaian, dan perawatan, saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.